Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 008. Melihat nama yang tertera di sana, Zahwa seketika saja melebarkan bola mata. Kak Renata, serunya panik. Angkat loudspeaker, perintah Wirya, keningnya mengkerut serius, begitu fokus dengan kegiatan memanen ladang yang ia lakukan. Tak terlalu peduli berbeda jauh dengan Zahwa yang panik setengah mati. Tapi mas, angkat saja. Mas Wirya stop dulu. Tidak, Zahwa. Matikan saja kalau begitu. Zahwa menggeleng, dia tidak mungkin mengabaikan panggilan Renata. Zahwa takut dimarahi. Pada akhirnya, dengan terpaksa, Zahwa menjawab panggilan itu. Kemana saja kamu bodoh? Teriakan marah itu langsung saja terdengar. Hati Zahwa seketika tertampar dibuatnya. Kak maaf. Zahwa mengulum bibir tatkala Wirya Siotong asisten Wirya masuk ke pintu rumah dengan gerakan kasar. Maaf kak, aku tadi sedang di toilet. Mulut Zahwa terbuka, dia menggeleng-geleng memohon pada Wirya agar berhenti, namun Zahwa yakin sekali. Pria itu sengaja semakin semangat memompa ban sepedanya. Benar-benar membuat Zahwa gila sebab harus menahan suaranya agar tetap terdengar normal. Decakan Renata terdengar. Apa Wirya ada di sana? Pertanyaan itu membuat tubuh Zahwa seolah membeku. Selagi tebingnya yang terlonjak-lonjak akan pergerakan Wirya, Zahwa menatap panik pria itu. Tidak ada kak. Zahwa mendongakkan kepala ketika Wirya menambah iksaan untuknya. Aku tidak melihat Mas Wirya. Mobilnya saja tidak ada di luar. Zahwa sungguh tidak pandai berbohong. Mengucapkan itu saja suaranya bergetar dan tercekat. Kemana sih dia? Dihubungi tidak bisa. Gue kerepotan banget di bandara. Zahwa bisa mendengar gumaman. Jengkel itu. Kabari gue kalau dia kesana. Iya kak. Tut. Zahwa tak mampu lagi menahan suara ketika telepon mati. Mas stop, Kak Renata sudah pulang mas. Berhenti. Diam, Zahwa. Wirya menahan kedua tangan Zahwa yang memberontak di atas kepala. Tapi mas, please aku takut ketahuan. Tidak usah diperdulikan, dia bisa pulang sendiri. Kepala Zahwa menggeleng-geleng, mencoba menghentikan Wirya, tapi ayunan pompa ban semakin awur-awur itu akhirnya membuat Zahwa kalah. Puncak panen pum datang tak sampai 10 detik kemudian. Lalu tak lama setelah itu, Wirya pun menyusul. Wirya langsung menjatuhkan tubuh di samping Zahwa, sama-sama mencoba mengatur napas yang tersengal. Di keheningan malam itu, Mas Wirya harus menjemput Kak Renata, ujar Zahwa dengan suaranya yang lemas dan serak. Dia menutup tebing polosnya dengan selimut. Aku merasa enggak enak berbohong tadi. Dia bilang dia lagi kerepotan di bandara. Wirya berdecak dan nyali Zahwa seketika menciut. Berapa kali sudah aku bilang jangan ikut mengurus urusan rumah tanggaku. Tapi mas, dia bisa pergi dan datang seenaknya, saya juga bisa begitu. Ucapan dingin itu membuat Zahwa terdiam, menebak-nebak apa yang terjadi dalam hubungan Wirya dan Renata. Fakta bahwa Wirya mencari seorang sugar baby saja sudah mengindikasikan hubungannya dengan Renata sudah mulai berbeda. Tapi, yang selama ini Zahwa lihat ketika mereka ke rumah ini, mereka nampak romantis saja. Mengobrol dengan hangat bersama Dian ketika sama-sama memiliki waktu luang. Tapi kan, Wirya bangkit, dia mengambang di atas tubuh Zahwa dengan tatapan berkilat. Bisa kamu berhenti membantah saya? Berapa kali saya bilang buat tidak usah mengurusi hidup saya, Zahwa. Cukup turuti perintah saya jika kamu tidak ingin melihat saya marah dan melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu bayangkan. Apa perlu kita ubah peraturan kontrak biar kamu mengerti? Atas ucapan yang diucapkan dengan nada kemarahan juga syarat akan ancaman yang tidak main-main itu. Zahwa jadi mebisu.
Apa yang harus kamu katakan jika sudah membuat saya amarah, baby? Zahwa merasa kecil sekali di bawah kuasa tubuh kakak iparnya itu. Bola matanya bergerak gelisah dan dengan bibirnya yang agak gemetar, dia berucap lirih. Maaf Mas Wirya. Good girl. Akibat kemarahan Wirya sebelumnya yang terasa lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya, Zahwa memilih keluar diam-diam dari kamar pria itu untuk kembali ke kamar sempitnya. Zahwa tidak akan sanggup tidur dengan Wirya dengan perasaan takut diserang kapan saja. Jadilah Zahwa sudah akan terlelap, mungkin sudah 80% akan mampir ke alam mimpi jika saja tidak mendengar suara ketukan di luar sana. Dia mengerang merasa terganggu, akhir-akhir ini jika tidak merasa betul-betul kelelahan, Zahwa akan menjadi begitu sulit untuk bisa tertidur. Seberapa banyak pun usahanya untuk terlelap semua itu akan menjadi sia-sia karena matanya yang selalu akan berakhir terjaga setidaknya hingga dini hari. Banyak sekali kekhawatiran yang muncul di kepalanya. Zahwa ketakutan jika ketahuan sebelum 3 bulan kontraknya selesai. Belum lagi Zahwa juga merasa begitu bersalah dengan kakaknya, apalagi ditambah kejadian barusan ketika Renata menelpon. Bermain belakang dengan suaminya. Menjadi teman panen mangga untuk pasangan yang sudah kakaknya ikrarkan namanya di hadapan Tuhan. Mungkin siapa saja akan merasa bosan jika Zahwa terus-terusan mengatakan ini, mengulang kekhawatiran yang sama padahal hasilnya dia tetap akan menjadi seseorang yang menemani Pak Tani yang tak lain kakak iparnya sendiri. Tapi, mau bagaimana lagi? Zahwa perlu mengeluh untuk mengurangi sesak di dalam dada. Zahwa perlu meratapinya sebab jika dia terus-terusan memendam perasaan sakitnya saja, dirinya teramat yakin serangan kerusakan mental dan ketidakstabilan kejiwaan akan ia rasakan. Zahwa hanya ingin melampiaskan kesedihan dan sebab tidak memiliki teman untuk berkeluh kesah maka bantal dan juga guling di atas kasurnya adalah teman setia yang menemani malam-malam penuh ratapannya. Walaupun Renata membencinya bahkan tak pernah memperlakukannya dengan baik semenjak Irwan meninggal, selalu semena-mena dan bahkan menganggap Zahwa tak lebih dari sekedar pembantu yang dikucilkan ketika di rumah, Zahwa masih saja merasa bersalah kepadanya. Dia memang sakit hati akan segala perlakuan ibu dan kakaknya selama ini namun bukan berarti Zahwa ingin balas dendam kepada mereka. Pun jika iya, bukan jalan menjadi pengkhianat seperti ini yang ia lakukan. Cara ini begitu hina dan berkali-kali lipat lebih kejam. Zahwa bukanlah orang yang sejahat itu tapi keadaan memaksanya untuk menjadi orang yang paling brengsek tanpa ia sadari. Ketukan kembali terdengar dan Zahwa menghela napas kasar. Lagi, tidak sesuai keinginan hatinya, Zahwa terpaksa bangkit dengan gurat wajah yang begitu mengantuk lalu membuka pintu. Apa Mas? Tanyanya menahan kemarahan. Bisa tidak si Wirya ini sekejap saja membuatnya tenang? Aku capek, Mas. Ini sudah jam 1 lewat. Besok aku harus ke kampus lagi. Bisa nggak aku istirahat dulu? Besok Mas Wirya bebas bisa melakukan apa saja dengan aku. Atas ucapan itu, Wirya yang sudah membuka mulut menjadi merapatkannya kembali. Menelisik wajah Zahwa yang tidak mau menatap ke arahnya. Kamu menangis lagi. Dan Wirya menggerakkan dagu perempuan di hadapannya agar menghadapnya. Mengapa kamu selalu menangis padahal saja kamu menikmatinya? Apa aku terlalu kasar tadi? Zahwa menghela napas. Dia tidak peduli kalau sekarang Wirya akan kembali marah karena sikapnya yang membangkang. Sejauh pengamatan Zahwa, Wirya paling tidak suka kalau dirinya tidak patuh. Di satu sisi pria itu seolah mengkhawatirkan kalau dirinya tersakiti tapi di sisi lain kalau Zahwa tidak mau menurutinya dia akan bertindak semena-mena sampai Zahwa rasa-rasanya tidak lagi bisa bernapasakan permainan pompa ban itu di Latseng. Aku menangis bukan hanya tentang Mas Wirya berlaku kasar ataupun tidak. Dan aku pikir itu bukan urusan Mas Wirya sama sekali. Tugasku cuman menemani Mas tidur saja kan. Jadi, apalagi sekarang? Mas mau lagi?
Dan yang tak Zahwa duga adalah Wirya tiba-tiba saja menarik tebingnya lalu tahu-tahu kehangatan tubuh Pak Tani itu bisa saya rasakan sebab Wirya mendekapnya begitu saja. Kamu sepertinya cukup kalau dibangunkan tiba-tiba, gumam pria itu. Suaranya bergetar di atas puncak kepala Zahwa sebab perbedaan tinggi badan mereka yang cukup timpang. Zahwa hanya bisa mematung, kemarahannya langsung terbabat habis menjadi rasa terkejut akibat sikap Wirya. Sungguh pria itu sangat membingungkan. Di satu sisi dia akan terlihat menyeramkan dengan sikap otoriternya tapi kadangkala dia bisa saja bersikap tak tertebak seperti ini. Sebuah sikap lembut yang tidak berani Zahwa tebak kira-kira kan maksudnya apa. Di satu waktu dia akan meledakkan kemarahan lalu di waktu berikutnya bersikap perhatian seolah tidak terjadi apa-apa. Saya pikir kamu tadi pergi hanya untuk membersihkan diri saja tapi ternyata juga ketiduran. Terus, Zahwa mendongakkan kepala, menatapi Wirya yang menunduk menatap ke arahnya. Jangan tidur di tempat tidak layak pakai seperti itu, ujar suara berat itu, menatapi kamar Zahwa yang sedikit terbuka. Apa kamu bisa bernapas di ruangan sesempit itu? Mau bagaimana lagi? Nanti mama marah kalau aku tidur di tempat lain. Aku cuman enggak mau mencari masalah, jawab Zahwa tanpa sadar mengadu. Posisi mereka masih berpelukan, tangan Wirya ada di kedua sisi pinggangnya sedang Zahwa memegangi ujung baju pria itu. Wirya bisa melihatnya, betapa mungilnya wanita di dalam dekapannya ini. Melihat kepala Zahwa yang mendongak belum lagi mata bulatnya yang menatapinya setengah mengantuk, perasaan Wirya bergejolak. Cek, kenapa perempuan ini bisa sebegini lugunya? Wirya hampir saja tidak lagi bisa menahan dirinya. Rumah ini kosong, kamu bisa tidur di manapun yang kamu. Pun Wirya bahkan juga tidak sadar tangannya bergerak sendiri mengacak rambut Zahwa. Tangannya terasa gatal jika tidak melakukan. Saya membangunkan kamu untuk itu. Ayo. Wirya menarik tangannya dan Zahwa menurut sambil menggigit bibir bawahnya. Keheningan malam membuatnya bisa merasakan detak jantungnya yang berdegup tak biasa. Kita tidur di sini, ujar Wirya membuka salah satu kamar tamu yang ada di lantai pertama. Beruntungnya pria itu masih cukup waras untuk tidak membawa Zahwa pergi ke kamar tidurnya bersama Renata yang ada di lantai 2 seperti hari itu. Zahwa masuk dengan ragu-ragu, mengambil sikap defensif karena takut Wirya akan melakukan hal yang sama seperti tadi, terlebih pria itu mengajaknya tidur bersama menilik dari ucapannya itu tadi. Entah tidur dalam artian harfiah atau mungkin ada maksud terselubung. Just sleep, no more. Dan lagi, seakan bisa membaca pikiran Zahwa, Wirya berucap sendiri untuk mengonfirmasi. Dia kembali menarik tangan Zahwa lalu menekan bahunya agar duduk di atas ranjang. Zahwa menurut dengan kikuk. Kembali berbaring terbujur kaku dengan perasaan tegang. Ah, sudah dipastikan dia tidak akan bisa tertidur lagi malam ini. Tapi nyatanya, Wirya memeluk tubuhnya lalu mengusap punggungnya dengan gerakan konstan. Zahwa yang awalnya merasa begitu tegang lambat laun melemaskan tubuh. Dia juga enggan merasa nyaman seperti ini tapi Wirya benar-benar tidak berhenti mengusap punggungnya lalu juga sesekali kepala belakangnya. Maaf sudah membuatmu berpikiran kalau kamu hanya teman panen mangga saya saja. Zahwa tidak tahu apalah dia benar-benar nyata mendengarkan kalimat itu ataukah tidak sebab dia sudah benar-benar jatuh ke alam mimpi setelahnya. Dian sudah pulang, dan hidup Zahwa kembali ke hari-hari sibuk yang melelahkan. Belum mulainya perkuliahan membuat Zahwa tak memiliki alasan untuk keluar rumah sehingga dari pagi dia sudah sibuk membuat sarapan lalu menyedot debu menggunakan vacuum cleaner juga mengepel seluruh area rumah. Dian paling tidak suka akan debu, katanya kulitnya sensitif dan tak mau perawatan mahal yang ia lakukan sia-sia jadilah Zahwa selalu membersihkan rumah setiap hari. Memang, 3 hari belakangan Zahwa tak membersihkan rumah, ada petugas yang Wirya suruh untuk melakukan hal tersebut namun tetap saja Zahwa merasa lelah sebab dia harus melayani Wirya yang nafsu makannya tidak mengenal kata surut.
Selagi mengepel halaman, Zahwa seketika saja terbayang apa yang Wirya lakukan kemarin. Pria itu baru pulang ketika malam hari, itu juga terpaksa karena ketika dia menghidupkan handphone yang sengaja ia matikan, puluhan panggilan tak terjawab dari Renata muncul. Belum lagi Renata terus-terusan menelpon Zahwa mempertanyakan apakah Wirya ada di rumah atau tidak. Zahwa tak berani lagi menegur, hanya bisa pasrah mengeong dalam panen mangga yang Pak Tani lakukan. Zahwa menggelengkan kepala pelan, tak mau memikirkan hal tersebut. Tubuh Zahwa pegal di mana-mana, dia lelah sekali sekarang, buktinya saja keringat mulai membanjiri tubuh sebab Zahwa sejak tadi pagi hingga sekarang sudah hampir jam 10, Zahwa tidak beristirahat sama sekali. Hanya sibuk membersihkan rumah. Zahwa. Teriakan dari dalam rumah membuat Zahwa tersentak, cepat-cepat dia menyeka keringat lalu masuk ke dalam rumah dengan tergopoh-gopoh. Iya, Ma, jawab Zahwa setelah tiba di hadapan Dian dengan napas yang ngos-ngosan. Pesan makanan catering yang biasanya, saya ada arisan sore ini. Siapkan semuanya, jangan sampai terlambat. Perintah Dian, dengan kaki yang tersilang juga tangan yang sibuk memainkan ponsel. Iya, Ma. Zahwa mengangguk patuh lalu berlalu pergi. Zahwa mandi dengan cepat-cepat, lalu mulai menghubungi catering langganan Dian ketika ingin mengadakan acara. Semenjak Irwan meninggal, Dian selalu mengadakan acara di rumah. Entah itu arisan ataupun hanya kumpul-kumpul dengan ibu-ibu sosialita. Masalahnya, hanya Zahwa seorang yang mempersiapkan segala kudapan untuk mereka lalu membersihkan segalanya setelah mereka pulang. Hari ini bakalan menjadi hari yang melelahkan untuk Zahwa. Begitulah, Zahwa tidak bisa melakukan apa-apa. Selalu mencoba berpikiran positif bahwa Dian yang begitu mungkin karena dia kesepian di rumah ini. Biarlah Zahwa kelelahan, itu lebih baik daripada luntang-lantung hidup di jalanan. Sebentar lagi saja, Zahwa akan fokus dengan skripsinya lalu juga mencari pekerjaan. Jika uangnya terkumpul, Zahwa akan mencoba untuk hidup mandiri. Berat rasanya meninggalkan keluarga yang sudah begitu ia sayangi tapi mau bagaimana lagi. Mereka saja tak menyukai kehadiran Zahwa pun Zahwa juga hampir tidak sanggup mendapatkan tekanan setiap hari. Sedikit lagi. Zahwa akan bertahan sedikit lebih lama lagi. Mas Wirya, kemana saja kamu? Kenapa baru aktif? Selagi menyusun kudapan manis di atas piring, Zahwa bisa melihat chat itu masuk. Dengan bibir yang tergigit, Zahwa segera memberi balasan sebab ternyata chat itu sudah masuk 20 menit yang lalu. Zahwa, maaf, Mas. Aku sibuk di rumah. Mas Wirya, sibuk apa? Kenapa lama sekali membalas chat saya? Zahwa. Zahwa terlonjak, teriakan itu membuatnya urung memberi balasan padahal chat Wirya sudah ia baca. Persiapan makanan belum selesai, berani-beraninya kamu main HP. Teman-teman saya sudah menuju ke sini, gimana sih? Maaf, Ma. Zahwa menunduk takut, segera mengantongi ponsel lalu mulai menyusun kembali berbagai macam kudapan manis yang nampak menggugah selera itu. Teman arisan Dian itu banyak, bahkan bisa mencapai 20 dan Zahwa harus menyiapkan makanan untuk mereka sendirian. Untung saja memesan di luar, tidak memasak sendiri. Begini saja Zahwa sudah kewalahan, apalagi jika dia disuruh memasak. Beruntung, semua makanan sudah tertata di ruang tamu juga satu meja khusus di mana nanti teman-teman Dian bebas mengambilnya. Tak lama, berangsur-angsur ibu-ibu sosialita itu berdatangan. Rumah yang biasanya sunyi mendadak ramai akan ocehan mereka. Zahwa terduduk lemas di dapur, menyeka keringat sambil mengatur napas. Tubuh Zahwa bergetar kecil, selain karena kelelahan dia juga merasa lapar. Dari siang sama sekali tidak sempat makan. Alhasil, Zahwa mengambil roti yang biasa ia simpan di dalam kamarnya, mengganjal perut dengan itu. Di rumah ini, Dian tidak mengizinkannya untuk makan dengan makanan yang sama kecuali memang makanan itu sudah tak mau lagi Dian makan.
Makanya Zahwa selalu menyetok sendiri roti murah yang ia beli di luar untuk mengganjal perut. Zahwa tiba-tiba saja teringat pesan Wirya yang belum sempat ia balas. Cepat-cepat dia mengambil handphone lalu terkesiap melihat ada 10 panggilan tidak terjawab di layar. Zahwa tadi sengaja menonaktifkan suara agar Dian tak marah lagi padanya. Buru-buru Zahwa mengetikkan sesuatu. "Zahwa, Mas maaf aku baru bisa pegang HP lagi. Aku sibuk bantu Mama nyiapin makanan buat teman-teman arisannya." Chatnya bahkan langsung dibaca yang itu artinya Wirya sedang membuka ruang obrolan mereka. "Mas Wirya, masa tidak bisa membuka HP sama sekali sih?" Walaupun hanya membaca, Zahwa bisa merasakan kekesalan Wirya. "Zahwa, aku minta maaf, Mas." "Zahwa, Mas Wirya cataku kenapa?" Zahwa menggigit bibir merasa resah. Percuma menjelaskan, Zahwa sudah menduga Wirya tidak mungkin mengerti. Selama sebulan belakangan melihat Zahwa yang diperlakukan semena-mena di rumah ini, pria itu diam saja tak peduli. Zahwa tak mau dikasihani bahkan dirinya saja ragu Wirya akan merasa begitu. Pria itu tidak mungkin peduli padanya. "Mas Wirya, apa saja yang kamu lakukan seharian ini?" "Zahwa, sama saja seperti biasanya, Mas. Aku membersihkan rumah dan membantu Mama mencuci pakaian terus mempersiapkan acara arisan Mama." "Memangnya kenapa Mas Wirya mencari aku?" Zahwa sungguh merasa heran. Apalagi yang mau Wirya lakukan dengannya? Haruskah setiap hari mereka melakukan itu? Zahwa sungguh tak habis pikir. "Mas Wirya, saya akan keluar kota selama seminggu." Membacanya, seolah ada angin segar yang menelusup ke dalam hati Zahwa. Setidaknya, seminggu ini Zahwa bisa beristirahat dan menenangkan diri. "Mas Wirya, saya sudah transfer uang untukmu. Terserah gunakan untuk apa saja. Kalau perlu sesuatu, beritahu saya." Tak lama dari pesan itu, pemberitahuan sejumlah uang yang masuk ke dalam rekeningnya terlihat kemudian. Bola mata Zahwa melebar ketika melihat nominal 20 juta terpampang di sana. "Mas Wirya, keluar, Zahwa. Saya sudah pesankan makanan. Sebentar lagi akan sampai." Zahwa semakin kaget, otaknya mendadak linglung namun takut ketahuan Dian jika ada seseorang yang memencet bel. Zahwa cepat-cepat keluar rumah melalui sisi samping rumah, memilih menunggu di luar. Benar saja, tak lama kemudian seorang ojol dengan jaket hijaunya datang membawa banyak sekali bingkisan. Zahwa hanya bisa membisu melihat merek salah satu junk food yang terkenal akan ayamnya nampak di sana. Belum lagi bingkisan lain yang berisi banyak sekali cemilan, mayoritas berbahan coklat. Zahwa menyembunyikan semua makanan itu ke dalam kamar segera, terpaku menatapnya sambil memikirkan Wirya di dalam kepalanya. Pikiran Zahwa mendadak semrawut. Getar handphone menghentikan lamunannya. "Mas Wirya, sudah datang." "Zahwa, sudah Mas. Banyak sekali." "Zahwa, Mas Wirya enggak perlu repot-repot sebenarnya tapi terima kasih banyak untuk semua makanannya." "Mas Wirya, iya." Memang, Wirya masih kepada sikapnya yang cuek dan tak terlalu suka berbasa-basi tapi semua makanan ini melemahkan hati Zahwa yang tadinya sudah ia pasang tameng kembali gara-gara ancaman Wirya. Wirya ini kenapa sih? Bukankah dia hanya memerlukan tubuh Zahwa? Apa maksud dari semua makanan itu? Zahwa. Zahwa terkesiap, cepat-cepat dia keluar dari kamar. "Bawakan minuman. Cepat." "Iya, Ma," jawab Zahwa, menuruti perintah segera meski pikirannya menjadi sibuk berpikir sekarang.